Pasar otomotif Indonesia, khususnya di kelas roda 4, sudah lama dikuasai oleh pabrikan-pabrikan asal Jepang. Sebagai negara yang besar, sudah sangat wajar Indonesia memiliki mobil nasional. Upaya merintis produk otomotif dalam negeri sudah dilakukan lebih dari 44 tahun lalu, atau sejak 1976. Namun upaya tersebut selalu menemui jalan buntu. Walau begitu, ada beberapa mobil buatan anak bangsa yang telah berhasil diproduksi. Mobil produksi lokal ini siap berkompetisi dengan merek kuda besi lainnya di pasar otomotif nasional. Nah, berikut 10 mobil buatan asli Indonesia. AMM Des. AMM Des adalah salah satu mobil Indonesia menjadi kendaraan buatan lokal yang sudah dilempar ke publik. Hal ini membuktikan perkembangan otomotif nasional sejatinya tetap berinovasi. AMM Des sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 melalui gelaran GIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show. Kendaraan ini mengusung mesin diesel 650cc 1 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 14 horsepower. PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia dikenal sebagai produsen kendaraan lokal ini. AMM Des merupakan singkatan dari alat mekanis multiguna pedesaan. Mobil ini hadir dalam beberapa fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan angkutan desa. Kendaraan ini menjanjikan kemampuan angkut cukup mumpuni. AMM Des diklaim mampu membawa beban hingga 700 kg. Bahkan mobil ini telah diminati oleh pembeli dari beberapa negara. Mobil listrik EZ. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencoba mobil listrik EZ2 karya mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS saat meresmikan tol Surabaya Mojokerto. Mobil listrik EZ2 ini merupakan generasi kedua dari pengembangan mobil listrik EZ1 yang dirilis pada 2013 lalu. Mobil listrik ini memiliki performa yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Spesifikasi EZ2 berdasarkan data di situs resmi ITS, mobil ini mampu berlari dengan kecepatan maksimum 180 km per jam. Daya jelajah berkat baterai 20 kWh bisa dibawa jalan sejauh 130 km dalam sekali pengisian baterai. Pada versi sebelumnya, EZ hanya mampu mencapai kecepatan maksimum 50 km per jam dengan jarak tempuh hanya 25 km. Dengan adanya ketertarikan Presiden Jokowi melihat dan menjajal langsung mobil listrik produksi ITS tersebut, pihak ITS Surabaya mengatakan ingin melihat seberapa besar keseriusan pemerintah nantinya dalam mengembangkan mobil listrik karya anak bangsa ini ke depannya. SMK. Pabrik mobil SMK merupakan produk dalam negeri milik PT Solo Manufaktur Kreasi. Pabriknya berlokasi di kawasan Desa Demangan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Dalam kunjungannya di pabrik mobil SMK, Presiden Joko Widodo mengatakan sarana dan fasilitas dari pabrik SMK cukup lengkap. Mulai dari fasilitas jalur perakitan, pengecetan, perakitan mesin, area khusus untuk bubut, pengelasan, sampai ruang pamer kendaraan. Diketahui pabrikan SMK telah meluncurkan jenis kendaraan SMK Pick-up Bima. Dalam peluncuran SMK Bima 6 September 2019, sejumlah model lain juga sempat dipajang, mulai dari SMK Garuda, SMK Dikdaya, dan SMK Armored. Mobil ini sudah beberapa kali tertangkap kamera saat menjalani uji coba di jalanan. Kemungkinan tahun ini bisa jadi akan menjadi waktu peluncurannya. Ghea. Ghea adalah merek mobil Indonesia yang dibuat oleh PT Inka Industri Kereta Api. Ghea sendiri merupakan singkatan dari Gulirkan Energi Alternatif. Mobil ini dibekali mesin Rusnas yang berkapasitas 640cc dan bisa berlari dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Kepala Humas PT Inka, Fatur Roshid, menyebutkan bahwa mobil Ghea ini sudah berhasil diuji coba selama 100 jam non-stop. Dilepas dengan harga antara 45 hingga 50 juta rupiah saat itu, Mopnas yang satu ini masuk kategori City Car dengan mengusung kelebihan hemat energi. Bahkan mobil ini pernah dijadikan mobil patroli kepolisian Indonesia. Namun hingga kini mobil Ghea ini tak pernah lagi terdengar kabarnya. Maleo. Habibie dikenal menjadi salah satu penggagas mobil Maleo saat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
Mobil Maleo dirilis pertama kali sekitar tahun 1993 oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang bekerja sama dengan Rover, perusahaan manufaktur otomotif asal Inggris. Diketahui mobil ini menggendong mesin 1200 cc 3 silinder dan mampu berlari dengan kecepatan mencapai 140 km per jamnya. Mobil yang melibatkan B.J. Habibie dalam perakitannya ini sukses membuat 11 rancangan mobil sampai tahun 1997. Secara keseluruhan, kandungan lokal yang terkandung di dalam mobil ini mencapai sekitar 60 hingga 70%. Namun, lantaran krisis moneter 1998 melanda Indonesia, Maleo ikut terkena imbasnya. Perjalanan Maleo sebagai mobil buatan dalam negeri akhirnya terhenti. Beta 97. Mobil Beta 97 MPV adalah proyek yang dibuat pada tahun 1994 oleh grup Bakri melalui Bakri Brothers pada waktu itu. Mobil garapan PT Bakri Motor ini berhasil menarik perhatian publik. Bahkan mobil Beta 97 ini sudah melalui serangkaian tes, seperti tes suspensi, badan kendaraan, sistem elektronika, dan ketahanan terhadap getaran selama 9 bulan, yang menjadi modal awal peluncurannya. Bakri ketika itu ingin menjadikan Beta 97 MPV sebagai mobil nasional. Namun sayang, mobil ini senasib dengan Maleo. Mobil Beta 97 ini juga menjadi proyek kendaraan yang kurang berhasil dikembangkan. Pasalnya sebelum Beta 97 dilempar ke pasaran, proses produksi harus terhalang lantaran masalah krisis moneter yang melanda Indonesia dan membuat mobil ini dihentikan pengerjaannya sebelum mengaspal di jalan-jalan Indonesia. Timor. Mobil Timor S515i boleh dibilang menjadi salah satu mobil nasional paling terkenal di Indonesia karena berhasil diproduksi secara massal. Oleh sebab itu, mobil merek Timor ini dibebaskan dari pajak-pajak dan bea lainnya yang biasanya dikenakan pada mobil-mobil lain yang dijual di Indonesia. Mobil ini dibawa naungan perusahaan milik Tommy Soeharto, yaitu PT Timor Putra Nasional, dan mendapatkan dukungan penuh dari Soeharto, Presiden Indonesia kala itu. Bahkan Presiden kedua RI ini berencana membangun industri mobil nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996 melalui Timor. Namun sayang, nama Timor sendiri merupakan singkatan dari teknologi industri mobil rakyat. Namun sayang, produksi mobil nasional Timor ini harus terhenti akibat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan mengikuti mundurnya Presiden Soeharto. Finn Komodo. Satu lagi nih karya anak bangsa yang terbilang cukup menarik, yakni mobil Komodo alias Finn Komodo. Mobil Komodo ini merupakan mobil yang dibuat oleh pabrikan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, yakni Finn Komodo Teknologi. Mobil bergaya off-road ini dibuat khusus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, yang mana tak semua akses jalan sudah beraspal. Terlebih lagi jika berbicara di pedesaan atau pedalaman. Menurut situs resmi Finn Komodo, mobil Komodo ini diklaim sangat ringan dan relatif irit bahan bakar. Untuk menempuh jarak 100 km di medan hutan, hanya butuh bahan bakar kurang dari 5 liter. Sementara itu, mobil Komodo sendiri memiliki kapasitas tangki cukup besar, yakni 20 liter. Untuk kemampuannya bisa diacungi jempol deh. Mobil yang cuma dikendarai 2 penumpang ini bisa melibas jalanan berlumpur dan mendaki. Tawon. Tawon adalah merek mobil nasional besutan PT Supergasindo Jaya yang lokasi industrinya di Rangkas Bitung, Banten. Produsen Tawon menyuguhkan 3 varian andalannya, yaitu Tawon City Car, Tawon Pickup, dan Tawon Bestelwagen. Kapasitas mesin Tawon ini dibekali 650 cc, 4 percepatan transmisi manual, yang dapat dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. Mobil ini mulai dikembangkan sejak tahun 2007 dan diproduksi sejak tahun 2009. Tak mendapat perhatian di tanah air, kendaraan buatan putra Indonesia ini justru menarik perhatian dari konsumen dari negara lain. Mobil dengan merek Tawon yang kini telah memiliki 3 varian dikabarkan sudah mengantongi permintaan dari distributor di Pakistan. Sempat populer dan diharapkan bisa bersaing di pasar otomotif, namun nasib Tawon tak lagi terdengar hingga saat ini. Mahesa. Mahesa adalah mobil jenis kendaraan pedesaan yang dirancang untuk kebutuhan para petani. Mobil yang digagas oleh Sukiat ini memiliki 3 varian, yakni double cabin, pick up, dan pick up tunggal.
Mahesa memiliki keunikan tersendiri. Mesin mobil ini dihubungkan dengan alat pertanian lain, karena di bagian belakang mobil ini mempunyai power take-off yang dapat disambungkan ke peralatan mesin untuk membantu petani. Mobil buatan anak bangsa ini dibekali mesin diesel 650 cc dan memiliki 1 silinder. Mesin ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga puncak dengan kecepatan maksimal mencapai 55 km per jam. Pria asal Klaten, Jawa Tengah ini memberi nama mobilnya dengan Mahesa karena memiliki arti kerbau dalam bahasa Jawa kuno. Kerbau dan pertanian memiliki hubungan erat untuk membajak sawah. Nah, itulah tadi mobil buatan asli Indonesia yang jarang diketahui. Memang belum semuanya 100% menggunakan komponen lokal, tetapi usaha ke arah sana sudah semakin terlihat. Apakah kamu termasuk pemilik salah satu mobil yang kita bahas tadi? Boleh dong komen di bawah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka.